Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa alihi at-tahirin wa ashabil muhtadin wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة ونحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله وقربه ورضوانه وثوابه من الله سبحانه وتعالى على ما نوى شيخنا ومربنا حبيبنا ربي محمد بن سليم بن حفيظ وعلني أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل به ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال حضرة المحترمين والمحترمات para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para ustadz wal asatidah, wabil khusus segenap jajaran takmir Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh para jemaah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita laksanakan pada saat ini, telah melaksanakan salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lanjutkan dengan mengaji, menambah keilmuan kita, menambah pengetahuan kita, hanya semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelimuti diri kita semuanya, sehingga keberkahan tersebut mengalir pula kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri suami kita, kepada orang-orang terdekat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah kita laksanakan pada saat ini salah satu sebab min musabbab ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam terakhir di bulan Jumadil Akhir. InsyaAllah besok malam kita memasuki bulan Rajab. Maka sepatutnya lah dan seharusnya lah kita mempersiapkan diri kita mulai pada saat ini hingga memasuki besok malam untuk mempersiapkan diri kita memasuki bulan hurum Syahrullah Rajab, bulannya Allah, yaitu bulan Rajab, termasuk min asyril hurum. Maka bulan 1 Rajab ini adalah salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya lah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dikhususkan, bulan untuk kita semuanya. Wabil khusus di dalam Rajab tersebut ada malam yang istimewa bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam Isra Mi'raj. Maka di sini dia jelaskan
bayanu ma yutalabu fi Rajab wal Haram Mukarram. Kita akan membaca salah satu kitab yang menjelaskan tentang keutamaan di bulan Rajab. Karena besok kita masuk bulan Rajab, maka sekarang kita mengajinya. Maka sekarang kita mempelajarinya dan mengkajinya untuk mempersiapkan diri kita memasuki bulan Rajab besok. I'lam, ketahuilah, anna Rajaban syahrun fadilun. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang paling utama. Wal ibadatu fihi laha ajrun jalilun. Dan ibadah di bulan Rajab memiliki pahala yang istimewa. Khususan as-shaum fihi wal istighfar. Wabil khusus puasa di bulan Rajab dan membaca istighfar di bulan Rajab. Wat taubatuh minal auzar, dan bertobat dari segala bentuk dosa, dari segala macam dosa. Maka besok malam adalah malam bertobat, malam tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi awwali lailah minhu yustajabu du'a fayustahab, dan awal lailah besok malam berarti. Awal malam Rajab adalah yustajabud doa, diijabahi doa. Maka fayustahab, maka dianjurkan, disunnahkan besok malam berdoa, bermunajat. Maka banyak di antara masjid, banyak di antara musola besok malam mengajarkan istighosah. Besok malam mengatakan istighosah. Besok malam membaca doa Asmaul Husna. Sebagian membaca doa Asmaul Husna. Ada doa di situ. Banyak berbagai macam hal, bermunajat, disunahkan. Nah, di sini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a." Ada 5 malam di mana 5 malam tersebut doa setiap hamba yang bermunajat tidak akan pernah ditolak. Artinya apa? Diijabahi. Besok malam berarti. Nah, di sini awwalul lailah min Rajab. Malam pertama di bulan Rajab besok. Maka besok malam ini Bapak Ibu, khususnya para takmir, Ustaz Ghafur mengadakan acara doa bersama, bermunajat bersama, istighosah bersama, baca ratib dan sebagainya. Pokoknya doa bersamalah, istilahnya gitu. Selamatan, baca doa apapun. Malam, habis maghrib, baca doa apapun. Kalau di Tarim, kalau di Darul Musafa, di malam baca doa miliknya Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Habib Hasan bin Said Abdullah bin Alwi bin Al-Haddad. Baca doa itu. Baca doa Sayyidul Istighfar. Dan baca doa-doa yang lain. Ini. Yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Setelahnya. Setelah Rajab, malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul Jum'ah, dan malam Jumat. Apalagi malam Jumat di bulan Rajab. Wah, ini istimewa banget. Wa lailatul fitri wa lailatul nahri, dan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Maka besok malam 1 Rajab dimanfaatkan Bapak Ibu semuanya, dimanfaatkan untuk bermunajat, untuk berdoa bersama. Banyak doanya. Doa Sayyidul Istighfar. An Ibnu Abbas wa fi lailati 27 minhu usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama huwa masyhurun maklum. Dan pada malam 27 Rajab adalah malam yang paling istimewa bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena malam 27 di bulan Rajab Nabi Muhammad diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra artinya perjalanan malam dari kota Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj yaitu dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Ini kisah yang dikenal dengan Isra Mi'raj. Makanya Isra Mi'raj adalah malam yang paling istimewa bagi Nabi Muhammad. Tapi kalau bagi umat Nabi Muhammad adalah malam kelahirannya Nabi. Malam Maulid. Rabiul Awal adalah bulan istimewa bagi siapa? Bagi umat Nabi Muhammad. Kalau bagi Nabi Muhammad adalah bulan Rajab, yaitu malam Isra Mi'raj. Karena di malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad bertemu dengan Allah secara langsung. Tanpa ada penghalang, tanpa ada yang apapun yang menghalangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah salat 5 waktu. Maka salatnya lewat 5 waktu ini adalah hadiah dari Allah kepada kita semuanya. Kalau ini hadiah, otomatis kita bangga. Kita senang atas hadiah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka ketika kita sholat dalam keadaan senang, kita sholat dalam keadaan bangga, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini malam Rajab, malam yang istimewa bagi umat Nabi Muhammad dan bagi kita semua. Dan Rajab ini salah satu bulan yang tersendiri di bulan Hurum. Karena bulan Hurum itu ada 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan saja tersendiri. 3 bulan berturut-turut dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berturut-turut. Dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi 1 yang ditersendirikan yaitu bulan Rajab. Maka di sini Rajab ini juga disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Kenapa kok disebut dengan bulannya Allah di sini? Karena di bulan Rajab di sini Allah melimpahkan, mencurahkan karunia-Nya, melipat gandakan setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh hambanya. Ini Syahrullah, bulannya Allah. Nah, di sini Rajab Syahrullah, bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, kata Nabi Muhammad, syahrun Nabi, yaitu bulannya Nabi. Kenapa demikian kalau disebut dengan bulannya Nabi? Karena perintah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada bulan Sya'ban. Makanya memperbanyak bulan Sya'ban. Wa Ramadan syahrul ummati. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih utama, lebih afdal, lebih baik dan bahkan mengungguli daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Makanya di bulan Rajab ini Rasulullah berdoa mulai besok malam, meskipun setiap habis adzan baca doa mulai besok malam, tapi besok habis adzan maghrib. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna li Ramadan. Di sini dan seterusnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna li Ramadan.
bi rahmati wa maghfirati wa ridwan ya arhamar rahimin atau ya rahman dan sebagainya. Ini mulai besok malam memperbanyak, bahkan di tarim pun sama, di tarim di hadar maut semua sama, memperbanyak baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna di Ramadan. Ini doanya Rasulullah. Ini adalah doanya Rasulullah di saat memasuki bulan Rajab. Kapan banyak baca doa ini. Nah, di sini. Kenapa demikian? Karena doa ini doa yang keinginan yang sangat diinginkan, yang diharapkan untuk memasuki bulan Ramadan. Ya Rabb, berkahilah kami di bulan Rajab. Bagaimana keberkahan bulan Rajab? Memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal soleh, bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari segala perbuatan dosa. Nah, ini meninggalkan segala perbuatan maksiat. Ini maka mohon keberkahan di bulan Rajab dengan melakukan amal kebaikan dan menjauhi amal keburukan. Nah, ini mohon kepada Allah. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban, dan juga bulan Sya'ban minta keberkahan untuk bisa melakukan amal kebaikan, dan ketika minta keberkahan untuk bisa melakukan amal kebaikan di bulan Rajab sama Sya'ban, balighna di Ramadan, sampaikan di bulan Ramadan. Nah gini, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling istimewa untuk kita semuanya. Amal kebaikan jika itu adalah amal sunnah, maka seperti halnya melakukan amal wajib. Jika itu amal wajib, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di bulan Ramadan, maka harus bersyukur dimasuki bulan Rajab. Nah, di situ besok. Maka di sini disebutkan bulan Rajab ini adalah bulan waktu menyemai. Nah, Syahrul Ghras. Nah, bulannya menyemai. Nah, bulan Sya'ban Syahrus Syaki, bulan menyiram hasil semayan tadi. Nah, bulan Ramadan adalah bulan hasad, bulan hasil panen. Makanya disebutkan satu ulama menyebutkan, kalau kita pengen tahu keadaan kita di bulan Ramadan, lihat bagaimana kita memanfaatkan bulan Rajab. Udah itu. Kalau kita pengen tahu keadaan kita di bulan Ramadan, seperti apa bulan Ramadan, lihat aja di bulan Rajab seperti apa kita. Nah, seperti itu juga nanti di bulan Ramadan. Maka di sini hati-hati. Di bulan Rajab kita Ramadan tahu di sana ada malam Lailatul Qadar. Di sana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan di bulan Rajab. Nah, di sini bulan Rajab. Nah, sering kita ingatkan, kalau pengen tahu jenengan keadaan jenengan di Ramadan, lihat besok bagaimana di bulan Rajab. Kalau jenengan mengistimewakan Rajab, mengistimewakannya dengan amal kebaikan, amal soleh, meninggalkan kemaksiatan, insya Allah di bulan Ramadan juga demikian. Memanfaatkan Ramadan, memanfaatkan dengan amal taat, memanfaatkan waktu-waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari maksiat. Nah, di sini makanya besok ini istimewa. Bulan istimewa bagi kita, maka sambut besok malam dengan memperbanyak doa dan bermunajat. Maka kalau besok malam, mulai besok malam ini sudah memperbanyak membaca istighfar Rajab. Rabbi fili minimal, Rabbi fili warhamni wa tub alayya, Rabbi fili warhamni wa tub alayya 70 kali. Nah, di sini Rabbi fili warhamni wa tub alayya. Nah, di sini memperbanyak baca istighfar. La ilaha illallah. Dan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala al-asab. Kenapa demikian? Karena tusabbu fihi rahmah 'ala taibin
wa tafidu anwarul qabul 'alal 'amilin. Di bulan Rajab ini adalah bulan curahan. Kenapa kok disebut dengan bulan curahan? Karena Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada mereka yang bertobat. Maka besok malam bulan Rajab memperbanyak baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya Rabbi firli warhamni wa tub alayya, insyaallah hari Ahad besok kita akan membacanya tanggal 4 insyaallah. Tanggal 5 ya. Hari Ahad. Nah, 5 Januari kita akan baca subuh, habis salam baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Tanggal 5 Januari insyaallah. Habis salat subuh. Kita baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya Rabbi firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Bacanya mulai besok sebenarnya. Mulai besok habis Isya. Habis Isya 70 kali, habis subuh 70 kali. Nah, ini mulai besok malam. Nah, di sini memperbanyak baca. Makanya sini disebut dengan bulan Rajab, bulan Ashab, bulan yang dicurahkan, bulan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang bertobat. Wa tafidu anwarul qabul 'alal 'amilin. Dan Allah menerima dari setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba tersebut. Allah terima doanya. Makanya besok malam 1 Rajab dianjurkan, disunnahkan berdoa. Mulai dari maghrib, isya, subuh, wabil khusus sepertiga malam bisa kita tahajud. Wa kanu yusammunahu al-asam li'annahu lam yusma' fihi as-sul qital. Ini kalau penyebutan Rajab dulu pada zaman jahiliyah. Rajab itu adalah disebut dengan Rajab al-asam. Artinya tidak terdengar suara pedang. Karena di bulan Rajab itu enggak boleh berperang. Dulu zaman dulu. Nah, zaman dulu disebut dengan bulan Rajab dilarang untuk berperang. Akan tetapi dilarang berperang tadi dihapus, diperbolehkan berperang dengan ayat perintah berperang. La ilaha illallah. Dari sini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Ini tadi yang kita jelaskan. Rajab adalah bulannya Allah. Kenapa kok di bulannya Allah disebut dengan bulannya Allah? Karena Allah melimpahkan rahmatnya, ampunannya kepada hamba-hambanya. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulanku karena perintah membaca shalawat di bulan Sya'ban. Wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqala ulama. Ulama berkata, Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab ini adalah bulannya istighfar. Kata ulama. Memperbanyak istighfar. Wa Sya'ban syahrus salat ala nabiyil mukhtar. Bulan Sya'ban ini adalah bulan memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahrul Quran. Sedangkan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Artinya memperbanyak baca Al-Quran, dan Al-Quran pun diturunkan pada bulan Ramadan. Ini Rajab memperbanyak baca istighfar. Sya'ban memperbanyak baca shalawat. Ramadan memperbanyak baca Al-Quran. Kita nggak akan bisa memanfaatkan waktu Ramadan dengan memperbanyak baca Al-Quran kalau kita tidak membiasakan di bulan-bulan sebelumnya. Nah, di sini. Kalau kita ingin membiasakan diri kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, biasakan dulu baca Al-Quran sebelum Ramadan. Mulai besok Rajab memperbanyak baca istighfar, memperbanyak baca shalawat, memperbanyak baca Al-Quran. Sya'ban malah meningkat, memperbanyak baca shalawat, memperbanyak baca Al-Quran. Ramadan fokus dengan baca Al-Qurannya. Ini
Ramadan. Bahkan sebagian dari mereka para ulama terdahulu memanfaatkan di bulan Ramadan, sebagian mereka setiap 3 hari satu khataman, 3 hari satu khataman, 3 hari satu khataman. Sebagian mereka setiap 5 hari satu khataman, 5 hari satu khataman. Sebagian mereka setiap 7 hari satu khataman. Minimal bagi mereka yang dianggap sebagai istilahnya malas-malasan, 10 hari satu khataman. Iya, apa bagaimana kalau kita? Nah, di sini kita ya alhamdulillah Ramadan dapat satu khataman sudah alhamdulillah sudah alhamdulillah. Nah, di sini. Maka di sini himmah, semangat kita harus kita tanam dari awal, bukan di saat memasuki Ramadan. Nah, sekarang besok sudah mulai menanam. Menanam apa? Menanam semangat. Menanam kebiasaan-kebiasaan yang akan kita biasakan di bulan Ramadan. Maka besok ada apa? Buat sebagian mereka berpuasa. Bulan Rajab puasa. Nah, sempat puasa ya puasa. Nah, di sini. Maka disebut itu situ. Fajtahidu rahimakumullah taala fi Rajab fa innahu musimut tijarah. Maka bersungguh-sungguhlah kata ulama. Bersungguh-sungguhlah kalian semuanya memasuki besok malam Rajab. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian fi Rajab, di bulan Rajab besok. Fa innahu musimut tijarah. Karena di bulan Rajab ini adalah musim dagangan. Nah, apa dagangan tadi? Dagangan pahala. Nah, kalau namanya dagangan ini ada barang, ada uang, ada harga. Nah, kita juga demikian. Ketika bulan Rajab ada amal, ada pahala. Ada kesungguhan dalam beribadah, Allah tambahkan pahalanya. Nah, di sini. Sini. Wa amuru awqatakum fih, dan manfaatkan waktu-waktu kalian di bulan Rajab besok. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu kita di bulan Rajab, maka juga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan. Nah, di sini wa'muru artinya makmurkan, jaga waktu kita di bulan Rajab. Fahuwa awanul iman. Fama kana minat tujar fahadhihi al-musimu qad dakhanat wa man kana maridan bil auzat fahadhihi al-adwiyah qad humilat. Maka di sini dikatakan kalau kalian pengen mendapatkan pahala yang banyak, besok wajib memasukinya, panen pahala. Nah, kalau kalian pengen sembuh dari penyakit dosa, pengen sembuh dari penyakit penyakit kezaliman yang pernah dilakukan, pengen bertobat kepada Allah, besoklah tempatnya. Nah, memperbanyak baca istighfar, Rabbi ufili warhamni wa tub alayya. Ini 70 kali. Kalau ini enggak sempat di masjid misalkan, pas pulang di masjid. Nah, enggak sempat di masjid misalkan di sini enggak dibaca, pas pulang ke rumah, keluar dari masjid, baca sambil berjalan, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Di sini lisan kita berzikir, hati dan pikiran kita bermunajat, fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli, ya Rabb, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah dosaku. Warhamni, dan kasihinilah aku. Kasihinilah aku, rahmatilah aku, sayangilah aku sama. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Artinya berilah kesempatan untuk diampuni dosaku. Nah, di sini ini di bulan Rajab. Qala Wahb bin Munabbih radhiyallahu taala anhu, berkata Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala anhu, jami'u anhari dunia tazuru Zamzam fi syahr Rajab. Besok ini bulan Rajab, besok satu Rajab, Januari, 1 Rajab.
Jami'u anhari dunia, semua air laut di dunia, tazuru Zamzam fi sari Rajab. Mereka mengitari, memasuki, menziarahi air Zamzam di bulan Rajab. Ta'diman li hadzal syahr, memuliakan di bulan tersebut. Wa qara'tu fi kitabillahil munzilah. Wa qara'tu fi kitabillahil munzilah, dan aku membaca di kitab yang diturunkan, anna man istaghfarallah fi Rajab bil ghadati wal ashyi yurfa'u yadayhi wa yaqulu rabbighfirli warhamni wa tub alayya sab'ina marrah lam yamassan naru lahu jaldan. Ini faedahnya. Sesungguhnya aku pernah membaca di salah satu riwayat, di salah satu kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, annaman, sesungguhnya orang, kita semua, istaghfarullah fi Rajab bil ghadati wal asyi, yang beristighfar, yang membaca istighfar di bulan Rajab pada malam dan pagi. Nah, pada malam hari dan pagi hari. Malam hari ya bisa juga mulai dari maghrib atau isya. Pagi ya setelah subuh, habis sholat subuh. Barang siapa yang membaca istighfar di bulan Rajab pada malam hari dan pada siang hari, apa bacaannya? Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Ini hafalin. Sab'ina marrah, 70 kali. Barang siapa yang membaca istighfar Rajab, Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 kali, malam hari dan pagi hari. Lam tamassanan narul lahu jaldan, maka api tidak akan pernah menyentuh kulitnya. Api neraka tidak akan pernah menyentuh kulitnya orang tersebut. Makanya ketika kita baca istighfar Rajab, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, baca dengan hati. Baca dengan hati yang khusyuk, baca dengan hati yang tulus, baca dengan hati yang ikhlas, baca hati yang penuh dengan tawadhu, baca dengan hati yang penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharap kepada Allah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya dan menyayanginya. Ini la ilaha illallah. Adapun doa-doa di bulan Rajab ya banyak. Doa-doa yang dibaca di bulan Rajab, di situ dikumpulkan di dalam Sayyidi Al-Qutb Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini doanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Anna mimma yatlubu ayda'a bihi fi awalil laili min Rajab, ada doa. Ini doanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini mungkin bisa dibaca mulai besok malam. Ini besok malam dibaca. Ilahi ta'arrada laka fi hadhihi al muta'aridun wa qasadaka al-qasidun wa amala fataka wa fataka tadibun. Besok setelah maghrib. Nanti besok setelah maghrib Syahghafur yang memimpin ini baca doa bareng-bareng semuanya. Doa, ya, baca doa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Banyak doanya. Wa kana Sayyidina Ali. Adapun Sayyidina Ali, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika memasuki besok malam 1 Rajab, beliau yatafarrar nafsahu lil ibadah, memfokuskan dirinya untuk beribadah besok malam. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika masuk bulan Rajab fokus dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya Rajab saja Sayyidina Ali memfokuskan beribadah, tapi di bulan-bulan yang lain, di malam-malam yang lain juga, di malam Idul Fitri, di malam Idul Adha, dan juga di malam nisfu Sya'ban. Ini Sayyidina Ali. Dan membaca doanya Sayyidina Ali juga lumayan panjang. Ini keistimewaannya di bulan Rajab.
Keistimewaannya di bulan Rajab dan juga amalan-amalan di bulan Rajab. Intinya adalah memperbanyak baca istighfar. Intinya adalah memperbanyak amalan soleh. Nah, dari puasa, silahkan berpuasa. Khususnya bagi wanita yang belum menyelesaikan hutangnya di bulan Ramadan. Rajab kesempatan. Di bulan Rajab kesempatan menyelesaikan hutang-hutangnya di bulan Ramadan sebelumnya yang masih punya hutang. Nah, apalagi di bulan Rajab disebutkan di kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa yang berpuasa pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu 3 hari berturut-turut. Nah, ini di bulan Hurum, Rajab, Kamis, satu Rajab hari Rabu. Besoknya hari Kamis puasa. Kamis, Jumat, Sabtu. Seakan-akan dia telah beribadah 500 tahun. Wah, ini keutamaan, fadilah dan keutamaannya berpuasa, beribadah di bulan Rajab. Membaca istighfar Rajab jangan ditinggalkan. Membaca istighfarnya, baca doanya Sayyidina Istighfar Sayyid Habib Hasan bin Habib Abdullah Al-Haddad. Lumayan panjang bacanya. Tapi enggak panjang amat, mungkin kurang lebih ya berapa menit tok bacanya. Tapi kalau kita baca setiap hari, ya lebih cepat, karena terbiasa. Ini di bulan Rajab besok, maka dimanfaatkan. Maka enggak lama lagi, mulai besok malam Ramadan kurang 90 hari Ramadan. Maka persiapkan diri kita memasuki bulan Rajab untuk memasuki bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang harus dipersiapkan oleh kita semuanya. Karena keutamaan bulan Ramadan sangat istimewa. Keutamaan bulan Ramadan tidak ada tara dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka seharusnya lah kita mempersiapkan diri kita untuk senantiasa mengharap maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sedikit dari keutamaan di bulan suci Ramadan. Bulan Rajab insyaallah. Besok Rajab. Maka kita akan baca salah satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Idza ra'aitumul janazata faqumu faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tudah. Ini hadis menjelaskan tentang adab kita ketika mendapati jenazah. Idza ra'aitumul janazah, kalau kamu melihat jenazah lewat misalkan, atau kita berada di jalan, atau kita lagi duduk misalkan, faqumu, maka berdirilah. Kenapa kau berdiri? Penghormatan terhadap jenazah tersebut. Kalau misalkan lagi di jalan raya, stop, jangan berjalan, biarkan jenazah lewat terlebih dahulu. Ini memuliakan, menghormati jenazah. Apakah hanya jenazah Islam? Mutlak Islam ataupun non Muslim sama. Nah, kalau Islam menghormati jenazah tersebut karena seorang saudara dari saudara agama kita. Kalau misalkan non Muslim, bagaimana kita menghormatinya? Kau kita menghormatinya? Menghormati malaikatnya, menghormati malaikat yang mencabutnya nyawanya, karena ada malaikatnya di situ. Nah, yang sama-sama dia.
Ini, idza ra'aitumul janazah faqumu. Kalau lagi duduk, berdiri. Kalau lagi berdiri, berjalan, diam. Nah, seperti itu. Faman tabi'aha, kalau dia itu mengiringi jenazah, mengiringin jenazah, fala yaq'ud hatta tudha. Jangan duduk sebelum jenazah tersebut diletakkan ke dalam liang lahat. Maka kalau misalkan jenazah tersebut ditaruh, kita mengiringi jenazah sampai ke makam. Sampai ke makam, maka otomatis jenazah tadi akan diletakkan ke dalam liang kubur. Jangan kita duduk. Jangan langsung duduk kita. Duduknya kapan? Kalau jenazah tadi sudah benar-benar diletakkan dalam dalam liang kubur, liang lahat. Ketika diletakkan ke dalam, dipasang labinah, bata-bata semuanya, udah silakan duduk. Enggak masalah, enggak apa-apa. Duduk. Nah, duduk. Sebagian orang enggak nunggu aba-aba dari si penalkinnya. Enggak. Duduk. Nah, duduk. Menghormati begitu. Jamal fala yaq'ud hatta tudha. Ini hadisnya. Jangan duduk sehingga jenazah tersebut diletakkan ke dalam liang lahat. Maka di sini adalah cara menghormati jenazah. Artinya dalam menghormati jenazah tadi, menghormati mereka, nanti terakhir penghormatan kita berdiri jika dia berjalan. Jangan berduduk sampai sehingga diletakkan ke dalam liang lahat. An Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu." yakni Al-Qur'an, fa ulaika alladziina isammallahu fahdharuhum. Jika kalian melihat, bertemu, mendapati seseorang yang mengikuti mengikuti aliran sesat dari tasbih tasbih Al-Qur'an, mereka pengaruh tersebut, jauhin. Jangan kalian terikut, jangan kalian terpengaruh bagi golongan-golongan tasbih tersebut. Bagaimana golongan tasbih tersebut? Mereka ini tidak mengikuti atau memiliki pengetahuan yang sesuai dengan pengetahuan ahli sunnah wal jamaah. Nah, mereka mengatakan Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, begitu mujassam itu. Enggak seperti itu. Nah, maka hati-hati, jauhin. Kata si Aisyah, jauhin orang-orang tersebut. Jangan mengikuti pemikirannya, jangan mengikuti pola pikirannya, jangan mengikuti pola sikapnya, tingkah lakunya. Maka di sini adalah sebagai bentuk perhatian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Karena di umat Nabi Muhammad ini akan terpecah beberapa golongan. Golongan yang sesuai, yang tepat adalah mereka yang mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang teguh dengan ulama-ulama mereka, yang mengikuti sanad keilmuannya kepada para sahabat dan sebagainya. Mereka lah ahli sunnah wal jamaah. Sunnah adalah mengikuti sunnahnya Nabi, wal jamaah adalah para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang terus diajarkan keilmuannya kepada para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama setelahnya, sehingga kepada akhir zaman kepada kita pada saat ini. Maka di sinilah pentingnya kita mempelajari ilmu kepada orang yang benar-benar memiliki keilmuan yang serantai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini inilah hadis yang kita baca di sini, dan juga keutamaan di bulan Rajab besok. Maka persiapkan diri kita semuanya
untuk memasuki di bulan istimewa besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semuanya mendapatkan kekuatan dan kemudahan untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan dan bisa menghidupkan malam-malam yang istimewa tersebut dan diberikan kekuatan kemudahan untuk bisa melakukan amal soleh, amal kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga dijauhkan dari segala bentuk apapun, dari segala perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah menjaga anggota tubuh kita dari bermaksiat. Semoga Allah menguatkan anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidaklah kuat kita bisa melakukan amal kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan kita nggak akan pernah mampu untuk menahan, menjauhi dari segala bentuk maksiatan kecuali atas pertolongan Allah. Maka disinilah munajatnya, permohonannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan kemudahan, kekuatan untuk bisa melaksanakan amal-amal kebaikan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bisa melakukan amal yang terbaik untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Allah melindungi diri kita dan keluarga kita semuanya. Anak kita, cucu kita, keluarga kita, suami, istri kita, semuanya Allah jaga mereka, lindungi mereka semuanya. Wabil khusus dari fitnahnya zaman jauhin dari segala kecil maupun besar dari fitnahnya zaman ini. Mari kita doa bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita semuanya dan bisa memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa buat besok malam dengan Rajab hingga Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'am wa fi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi kulli khairin bima salaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidika salihun wa na'udzubika min kulli syarrin ista'adha minhu abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidika salihun antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma akhrij min qulubina kunna qadarin di dunya wa kunna wahna khalaqan min qulubina ila ma'syadik aw yasquna an ta'adik ay yahulu bina tahawuli bima adfatika khassa wa mahdu khadasa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika sumadatik. Allahumma a'inna ala siyam wal qiyam wa a'inna ala tilawati Qur'an wa a'inna ala ta'ah wa a'inna ala jami'i ma yudik bi rahmatika ya rahimin ya qawiyyamatin rahmatika ya Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.